Oke, jadi kalian mesti tahu kecantikan Osterberg ini ya. Osterberg ini kecantikannya adalah menggunakan bagian dari tiang itu untuk memberikan aksi reaksi. Ya, jadi ketika di sini untuk ngetes yang ini, aksi reaksinya dari tiang yang ini begini. Untuk mengetes yang ini, aksi reaksinya dari tiang yang ini. Untuk ngetes yang ini, aksi reaksinya dari tiang yang ini. Ya, sedemikian rupa sehingga kecantikannya luar biasa. Ya, tapi ya pasti mahal. Ini kan alat-alat mahal ini ditanam di sana, ya, nggak di luar apa namanya, nggak bisa dipakai lagi. Ini udah kekunci di sana nih, di Suramadu itu ya. Tuh, di laut gini, itu ditanam di laut sana. Mana nih? Oh, nih, di bawah laut ini. Ya. Jadi ya mahal, ya. Mahal. Nggak buat proyek-proyek sembarangan. Nggak mengurangi kekuatannya. Kembali lagi, ya. Pertama, selama kita membebaninya, tidak sampai dia mati. Ya, tidak sampai dia mati. Berarti dia akan masih hidup. Ya iyalah, tidak mati berarti masih hidup. Maksud saya begini, lihat nih. Lihat ya. Lihat. Nih. Katakanlah dia tadi dibebani sampai 200 ton. Ya, dibebani sampai 200 ton. Sampai 200%. Yang bakal bekerja sehari-hari itu ini. Ini bakal bekerja sehari-hari ya. Bakal bekerja sehari-hari itu di sini, di 800 ini. Tadi sudah kita Osterberg sedemikian rupa sampai 1600. Ya. Jadi konsepnya gimana? Dia udah pernah menghadapi 1600, nggak apa-apa. Sehari-hari kita pasang 800. Ya. Saya nggak tahu itu mengurangi kekuatan atau enggak. Tapi yang jelas dia pernah mengalami masa-masa sulit yang lebih sulit daripada beban sehari-harinya. Jadi 800 itu bagi dia cincai. Ya. Wah, ayah pernah sampai 1600 gak apa-apa. Kalau sehari-hari makanan ayah cuma 800 ya ayah merem. Paham ya? Jadi konsepnya seperti itu. Seolah-olah merusak orang lain merusak. Tapi kalau lihat di sini, lihat grafiknya ini. Wah, itu dibebani sampai 1600 masih oke. Kalau dibebani 800 ya pasti masih oke. Oke? Jos toh? Jos. Nah, Pak. Apa? Kalau misalnya beban yang didesain 800 tapi pas dicek 1600 nggak kuat gimana, Pak? Nah, ini ya. Oke, kita cek ya. Pertama seperti ini. Kalian harus ingat ya. Kalian harus ingat apa fungsi dari grafik ini. Misalnya ya, 200%-nya 1600. Ini 800. Yang bilang 1600 kuat atau enggak kuat itu salah satunya sebenarnya adalah apa? Ini, penurunannya ini. Misalnya dia di 1600 itu turunnya ada, misalnya gini ya, lihat nih. Ini. Nah, di 1600 dia tuh nggak ada kecenderungannya lagi. Tapi lurus gini. Lurus gini. Ini berarti fail ini. Ya, fail. Ini fail. Berarti tadi ada bilang, gimana Pak kalau 1600 fail? Ya kayak gini ya, 200% ya. Aslinya mau di 800, tapi di 1600 gagal. Ini gimana Pak? Nah, ini. Pertama, ingat lagi ya, ini kapasitas 200%. Sedangkan yang sehari-hari di sini. Ya, sehari-hari di sini. Oke, kalau begitu ada caranya. Pertama, ya, yang paling ayam-ayam, yang paling menenangkan hati, tambah tiang, ya, tambah tiang sehingga kapasitas kelompoknya grup tadi, ya, dengan efisiensi yang kemarin kalian perhitungkan dan macam-macam itu tambah tiang lagi bisa terakomodasi. Jadi kalau gini ya,
oh misalnya ini 800, 1600, berarti ultimate-nya kira-kira 1600. Ultimate-nya 1600, terus kita bagi safety factor 3 atau 2,5. Itu dapatnya misalnya lah 1600 dibagi, misalnya kita pakai safety factor 3. Berarti cuma bisa pakai 500-an. 500 di sini. Ya, berarti bisa pakai 500-an. Ini dengan faktor safety 3. Dengan pakai 500 ini, tadinya misalnya dengan kita tadi, tadi yang awal kita udah ngitung ya 800 ya. 800 misalnya butuh 5 tiang. Nah, dengan 500 ini, kalian hitung lagi dengan rumus-rumus efisiensi dan kemarin itu butuh berapa tiang. Bisa jadi butuh 8 atau 10, nggak ada yang tahu ya, tapi harus dihitung lagi. Ya. Itu tadi opsinya, tambah tiang. Tapi kalau 200 ini masih, kalau 200% ini masih naik, udah selesai ya, selesai di sini selesai, tapi kecenderungannya kelihatannya naik, ya udah, berarti dia memenuhi. Ya, di sini. Ini juga harus kalian cek. Misalnya masih kayak gini, tapi ternyata di sininya 3 meter itu ya mampus ya. 3 meter masih mampus. Ini kan masih 14 mm, masih kecil. Ya. Bisa kita pakai. Jadi intinya gimana? Jadi intinya gini, kalau kalian ngecek di sini, pada cek dulu. Ini kapasitas ultimate-nya 200%-nya itu besar nggak penurunannya? Kalau penurunannya nggak besar, berarti dianggap ini memenuhi 200% tadi. Sehingga 800 bisa kita pakai. Aman. Tapi kalau di sini sudah besar, terus dari sini kecenderungannya dia belum sampai 1600 saja, dia udah rata gini, ya. Berarti itu kira-kira ultimanya di 1400. 1400 dibagi safety factor, dapatnya berapa? Itu yang kalian gunakan untuk menghitung ulang jumlah fondasi yang diperlukan. Ya, seperti itu konsepnya. Oke, paham ya? Paham. Oke. Walau kalau ini canggih kalau ini. Ya kalau di sini ya, nih saya kasih tahu nih. Mana ya? Ini tadi. Ini tadi, lihat nih. Kalian ingat nggak sih? Ini tadi, grafik ini, itu penurunannya ini ya, penurunan 2, 4, 6, 8, 10 itu dicatat di kepala tiang. Di kepala tiang nih ya, di kepala tiang sini ya, dekat-dekat kepala tiang ya, kepala tiang hitungannya ya, kepala tiang. Dan ini beban dari atas. Jadi kalian tahu bahwa selamanya yang kita bicarakan itu aksial test ya, aksial, kapasitas aksial. Ada nanti tes cabut juga ada, tes lateral juga ada. Tapi kalian konsep utamanya yang biar kalian nggak bodoh-bodoh amat, kalian harus tahu paling nggak aksial ini, aksial, kapasitas tekan. Nah di sini kalian harus tahu, ini tadi grafiknya ini cuma satu titik yaitu kepala tiang, ya, kepala tiang dibebani berapa, turunnya berapa. Nah kalau yang lebih keren dengan ini tadi ya, dengan konfigurasi Ostoberg cell ini, kita bisa menaruh sensor-sensor di sini, sensor-sensor regangan di sini, kita bisa mengetahui distribusi gaya di sepanjang tiang ini. Jadi nggak cuma yang di sini berapa penurunannya, ya, ini bisa ketahuan semua. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah ini sensor-sensornya ya, ini sensor-sensor strainnya ya, sensor-sensor regangannya banyak banget. Nah, ini seperti ini. Oh ini ada sonic lodging dan grouting, ini apa Pak maksudnya Pak? Ya ini ada tambahan, jadi ada tambahan di mana di sini dikasih pipa ya. Nah ini tadi bagus buat jawab yang tadi, merusak nggak ini kekuatannya, merusak nggak. Jadi gini, jadi ketika ini kita di sini ada pipa spesial ya, ada pipa berlubang. Jadi ketika semua sudah dibetonin, sudah ada betonnya, pipa ini masih sedemikian rupa, apa namanya, masih
masih berlubang lah sampai atas, ya. Masih ruangan, masih ada void-nya, masih ada rongganya. Jadi yang lain sudah kecor, ini masih ada rongganya yang sonic logging grouting ini. Gunanya ada dua. Pertama buat kita masukin alat sehingga kita bisa ngecek kualitas pembetonan. Dan kedua untuk grouting. Grouting ini untuk apa, Pak? Grouting ini untuk mengisi celah-celah yang kosong karena tadi kita ini kan kita cek ke atas ya. Kita cek ke atas, kita cek ke bawah. Berarti di sini ada rongganya. Nah, itu kita semprot ini pakai grouting. Jadi dari atas kita semprot, maka semennya itu semen grouting itu kasar-kasarnya kayak semen lah ya. Keluar di sini, ya, keluar di sini. Grouting itu beton tanpa agregat kasar. Jadi cuma air, semen sama pasir ya. Jadi dia mengisi rongga-rongga di sini sehingga kualitasnya bisa terperbaiki. Nah, ada pertanyaan ini. Nah, 200% tadi itu aturan ya. Ketika kita masih mau memakai tiang, maka kita sampai 200% saja. Kalau mau sampai mampus ya bisa sampai 300%, bisa lebih bahkan sampai mampus ya. Kenapa enggak 300%? Kenapa enggak ini? Ya karena begini, ujung-ujungnya kembali ke masalah keyakinan. Dalam artian kata bisa, misalnya kita SF3 ya, misalnya kapasitas, misalnya tulis sini ya. Misal kita desain kapasitas 100 ton. Ini berarti desain kita itu 300 ya. 300 ton karena SF3. Jadi segini. Ya, jadi ini. Oke. Nah, tapi ini kalau kita load test berarti cuma sampai 200 ton. Ya. Ini indikasinya apa? Indikasinya bahwa kita masih akan menggunakan tiang ini ya untuk dipakai di yang lain. Kalau ini katakanlah perhitungan kita benar ya, benar sempurna ya, berarti memang kapasitasnya nanti 300 ton. Nah, kalau kita bebani sampai ultimate ya, enggak 200 ton, berarti dia sudah ultimate itu udah pasti penurunannya besar ya. Relatif penurunannya pasti lebih besar daripada 200 ton ini. Padahal kita tadi kan mau kita pakai lagi. Jadi bukan sacrifice file. Kalau bukan sacrifice file itu 200%. Itu udah biasa ya. 200% enggak sampai 300. Enggak sampai 3 kali. Jadi cuma 2 saja. Jadi konsepnya di situ. Intinya karena masih mau kita pakai itu aja lah ya. Karena masih mau kita pakai. Kalau cuma buat ngetes-ngetesan mau pakai sampai SF3 juga nggak apa-apa sampai 3 kali. Khususnya untuk tiang-tiang yang bakal kita bunuh ya. Bakal kita bunuh. Oke. Ini. Oke. Kalau misalnya kita sudah nanti akan ya. Jadi misalnya kita udah punya ini, thread. Nah ya, ini ya, misalnya ya, ini kita punya grafik ini tadi ya. Nah, kita punya grafik ini. Akan ada suatu metode. Ya kalian lihat di sini ya. Sebenarnya dari sini kalian juga nggak bisa tahu nih. Jadi kalian juga nggak bisa tahu. Ini masih naik ke atas atau bakal anjlok terus. Ya, ini 1600 ini masih bisa naik atau sudah fail. Kita nggak tahu. Nanti kita akan belajar yang namanya metode interpretasi. Sehingga kalian bisa menebak ultimate-nya itu berapa. Ya, ultimate-nya itu berapa. Kalau misalnya kasusnya seperti ini ya, 1600 masih oke, 200% masih oke. 1600 tesnya seperti ini, terus kalian cek ultimate-nya berapa dengan metode yang akan kita ajarkan nanti. Ketemu. Jadi kalian dari grafik ini, terus mengaplikasikan metode interpretasi load test, nanti kalian dapat
Misalnya ultimate-nya 2.700 kilo, sorry. Salah area. Misalnya kalian dapat kapasitasnya 10 ton. Aduh, sorry. Oke, sorry. Gini. Ya nih, misalnya kalian dengan metode interpretasi, metode evaluasi, kalian bisa tahu bahwa ultimate-nya di 2.000, 2.500. Oke, di 2.500. Ultimate di 2.500, ya. Kalian pakai faktor safety 3 dari 800. Kalian desain ini 800 ya. Kalian tadi desainnya dengan dari ultimate 2.400. Kalian desain 3 kali. Ya. 3 SF. Wah, ini berarti nggak masalah. Selesai, udah cakep ya, bisa kita pakai. Kalau misalnya dapatnya 2.000, ya, dapatnya 2.000, terus ini 800, berarti kan SF-nya 2,5 ya? Apa sih? 2,5. Kalau ternyata ultimate-nya 2.000, nah, berarti SF-nya 2,5 cuman. Nah, ini bisa dirembuk. Dirembuk itu gimana? Tanya kliennya, Pak, SF-nya jadinya cuma 2,5. Karena kan tadi yang kita gunakan angka 2.400 ini adalah hasil kita hitung-hitungan di atas kertas, pakai rumus-rumus evaluasi. Saya memprediksi 2.400 ultimate-nya, ternyata setelah dites cuma dapat 2.000. Jadi SF-nya cuma 2,5. Ini secara keamanan masih aman, Pak, 2,5. Kalau Bapak mau naikin ke 3, bisa, Pak. Nanti kita tambah tiang. Ya, kita tambah tiang. Tambah tiang ya. Jadi SF secara total ya, secara global pile cap ya, tiang-tiang yang di situ ya. Kan tiangnya kan misalnya tiangnya misalnya kolomnya, sorry ya. Misalnya ada 2 ini ya. Misalnya dia harus menanggung beban, misalnya ini sama dengan 100% efisiensi ya. Misalnya dia harus menanggung beban, dia harus menanggung beban 4.800. Berarti masing-masing kalau ini 2.400, 2.400. Berarti kalau masing-masing ini 2.400, ultimate-nya, ya. Terus masing-masing ini jadi 2.400 ya. Salah ini contohnya. Ini 2.400, 2.400, 1.600. 1.600. Sorry. 800. Nah, ini 1.600 ya. Jadi masing-masing 800-an. Ini kepake 800. Ini kepake 800. Ya. Jadi ya di sini, jadi ini faktor safety-nya 3. Jadi kalau kalian mau naikkan jumlah tiangnya, nanti kalian tinggal main-main di sini aja. Intinya kalian tahu bahwa SF yang baru itu berubah, Pak. Karena ternyata tes load test ini menunjukkan ultimate-nya 2.000 atau 2.500. Kalian sampaikan SF-nya sekarang cuma sekian, aman.
Tapi kalau mau Bapak lebih aman lagi bisa dinaikkan. Tapi kalau saya ya SF 2,5 ya udah cukup lah. Kecuali kliennya super kaya ya. Mau buang bakar duit ya minta dinaikkan lagi jadi 3. Tapi ini sudah cukup ya sudah cukup ya. 2,5 sampai 3 kan ini minimal itu kalau di SNI minimal 2,5. Selama minimal ini terpenuhi ya nggak masalah. Oke. Jadi ini kuncinya apa? Jadi kuncinya di awal-awal ketika kalian mendapatkan 2.400 angka 2.400 ini kan perhitungan kalian yang pakai hitungan tangan. Itu ya jangan terlalu mepet-mepet ya. Jangan terlalu apa namanya? Jangan terlalu mepet-mepet, jangan terlalu mepet-mepet sehingga kalian masih punya tabungan ya. Lanjut. Ini mau sampai mana nih? Osteoborsal tadi. Ini udah. Ini yang Sonic tadi ya. Yang Sonic tadi kita punya 4 pipa seperti ini. 4 pipa yang bolong tadi ya. 4 gini. Ini mainnya kayak itu, kayak apa namanya? Gelombang-gelombang gitu ya. Nah, itu uji beton. Yang ini jago orang-orang material beton ini ya. Nah, ini material beton yang jago lah. Intinya merambatkan gelombang dari sini ke sini. Kalau misalnya gelombangnya nggak bisa melambat, berarti ada yang bolong. Ya, kasar-kasar seperti itu. Jadi kalau biasanya kalau betonnya bagus, langsung nih cus, cus. Tapi kalau di sini bolong, nah, jadi lebih lambat. Kasar-kasarnya gitu, ada rongganya. Nanti ketahuan di gambarnya. Nah ini, lihat nih, ini bolong nih. Kecepatannya lambat, berarti kecepatannya 2.500 meter per second ya. Yang merah-merah ini yang tinggi nih, 3.700 meter per second. Ini cepat nih. Ini lambat. Jadi kalau lambat tuh berarti mungkin ada bolong-bolong atau gimana. Ini juga nih. Ini nih. Nah ini kurang bagus di atas nih. Ini kurang bagus. Ini kurang bagus. Ini kurang bagus. Ya. Kalau udah tahu area yang kurang bagus di mana ya tadi. Kan ini masih bolong tuh yang ini. Sorry. Ini kan masih berungga ini. Masih bisa digunakan untuk akses ke atas ke bawah. Yaitu di kedalaman tertentu kita sontek pakai grout. Tambal. Tuh. Ya. Nah, ini habis itu di grouting tadi. Set ya, tusuk situ. Nah, ini lubang-lubang pipanya tadi ya. Yang untuk tempat keluar groutingnya itu. Nah, ini sekarang lateral. Lateral ya sama aja sebenarnya. Cuma dia ininya ditata miring. Hasil reaksinya ya beratnya ini dikalikan friksi di sini ya untuk bisa memberikan ini tadi tahanan si aksialnya. Lateralnya. Konsepnya sama persis, intinya kita dapat beban versus lateral. Cabut juga ada cabut. Cabut gimana Pak? Kalau cabut ya mau nggak mau pakai ini. Cabut itu kebalikannya ini. Jadi kalau ini apa namanya ditekan ke bawah, ya kasar-kasarnya ya ditekan ke bawah, maka yang tengah ini kecabut ke atas. Kasar-kasarnya seperti itu. Jadi yang sekelilingnya ditekan ke bawah, yang ini yang bakal memberi reaksi ke atas. Ya. Atau kalau enggak, kalau mau cepat, ini cara saya ya, kalau mau cepat ya, ini sekalian dihitung nih. Ini kan ke atas tuh, jadi kalian dihitung turun naiknya. Itu ide nakal saya sih, nggak tahu sudah di-approve atau belum. Ya. Informasi secara langsung dari dalam bentuk suara. Ini kan? Salah. Matahari terbenam.
Oke. Nah, jadi yang statik, yang namanya statik itu apa? Yang statik itu yang pakai bebannya sendiri lah. Yang pakai aksi reaksi tadi ya. Pakai aksi reaksi, nggak pakai rumus aneh-aneh, nggak pakai rumus gelombang, nggak pakai rumus apa. Sekarang kita akhirnya di PDA. Ya, di PDA ini file driving analysis kita menggunakan rumus-rumus gelombang. Ini tingkat tinggi. Ya. Lihat nih, dengerin. Ya kayak suara, rekam suara. Cuma pakai tip. Kayak bapak yang bukti dulu. Kayak suara. Apain? Let. Oke. Itu buat merekam suara. Kenapa enggak? Buat merekam suara. Halo, mic-nya dimatiin dulu dong. Alif Lukman itu orangnya. Alif Lukman itu, matikan dulu, Alif Lukman. Oke. Oke ya, lanjut ya. Di sini ya. Static load test tadi itu kan kita bisa lihat ini nyata ya ini ya. Kalau kalian mau ditanyain ini nih ini sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata itu gimana? Ya ini kita orang sipil itu loh. Bisa tahu loadnya berapa, bebannya yang turun berapa. Ya ini kalaupun saya nggak bisa metode interpretasi, saya bisa ngomong nih kasar-kasarnya ya, saya nggak bisa metode interpretasi, saya nggak bisa menebak ultimate-nya berapa. Saya berani ngomong, udah 1400 masih aman, 800 masih aman, saya pakai beban kerja 800 masih aman, turunnya cuma 5 mm. Oke, laksanakan nggak masalah. Saya masih bisa ngomong gitu ya. Karena yang ini yang kita lihat, beban sama displacement selesai oke. Tapi begitu tes berikutnya itu namanya PDA. PDA itu menggunakan ketika di tiang itu dipukul, ya, bagaimana gelombang merambat di dalamnya itu yang digunakan untuk menebak berapa daya dukungnya. Ya, ini sudah digunakan di standar praktis, tapi kalau ada juga orang yang masih nggak percaya, wah kalau saya malah lebih percaya pakai static load test, benar-benar dibebanin, turunnya berapa, dapatnya berapa daya dukungnya, saya lihat sendiri, itu saya lebih yakin. Kalau ini pakai rumus perambatan gelombang, ya makanya yang kalian harus tahu ya, ini harus kalian tahu nih, PDA boleh digunakan karena apa? Karena cepat, relatif murah, nggak perlu pakai alat-alat yang aneh-aneh, ya, nggak perlu balok-balok gede, nggak perlu tiang-tiang tambahan, nggak perlu Osterberg-Cell, ini bisa dilakukan dengan mudah. Tapi tadi, ya, ini kalau dibilang belum bisa menggantikan, ingat ya, dicatat ya, PDA belum bisa menggantikan static load test. Itu di SNI sudah ada peraturannya bahwa PDA ini tidak bisa menggantikan. Jadi nanti kalian di dunia kerja bakal lihat banyak pelaksana konstruksi yang menganggap bahwa ini sudah bisa menggantikan sehingga semuanya di PDA test. Nggak ada static load test-nya. Padahal di peraturan SNI ada, nanti kita bahas ya, bahwa PDA test itu tidak bisa menggantikan static load test. Ya. Wah ini pakai, buset ini tato ya? Oh ini bukan tato. Jadi ini gimana? Jadi ini ada sensor-sensor ya, dipasang di sini ya. Ini akan membaca gelombang-gelombang tadi. Jadi ketika ini dipukul, tong, nah alatnya itu sensor-sensor ini tadi akan kerekam di sini. Nah ini yang gelombang-gelombang tadi yang akan kita bahas. Kita ini ya, kita analisis
Ini sensor-sensornya nih. Misalnya ini sensor tuh sensor gelombang. Nih, dipukul, tong, itu alatnya tadi, si alat ini mencatat getarannya. Ya. Tong, tok. Nah, ini nanti yang di lapangan ya alatnya ya. Wah, ini kalau nggak punya palu, kita pukul pakai blok beton. Tong, pukul, sehingga dapat ini tadi. Dapat catatannya seperti ini. Nah, di sini, ini dimodelkan sama dia. Cara perhitungannya itu gimana sih PDA tadi? Ya ini. Bahwa si pondasi ini, ya yang di tanah ini ya. Yang di tanah ini, akan ada ini, akan ada per dan damper, Kalau yang di udara cuma per dan damper si tiang, ya, si pondasi. Kalau di tanah ada per dan damper si tanah. Ya, dimodelkan sedemikian rupa. Ya, di borpel juga bisa ya, Ini bukan mentang-mentang pakai pukulan, bukan cuma buat di tiang pancang, tapi juga bisa di borpel. Ya, di borpel juga bisa. Ya, di borpel juga bisa. Nanti ujung-ujungnya intinya kita mendapat catatan di lapangan, ya, terus kita di kantor melakukan kutak-kutik, sehingga kita melakukan parameter-parameter sehingga parameter utak-kutik kita itu nanti bisa mendapatkan nilai yang sama seperti di sini, ya, di sini. Jadi bisa dapat yang sama seperti yang hasil di lapangan. Ini kita pukul ya tong, terus kita misalnya dapat yang biru ini, ya. Terus kita di kantor melakukan utak-kutik ini diutak-kutik berapa nilainya, kayak cara-caranya seperti iterasi lah, seperti itu ya kasar-kasarnya ya. Sehingga kita bisa mendapatkan daya dukung si tiang ini tadi, ya. Makanya ini lebih nggak dipercaya, tapi karena lebih nggak dipercaya daripada static load test karena banyak parameter-parameter yang perlu kita masukkan sebagai asumsi, ya. Oke. Kalau ini kan ada permodelan ya, berarti pertama asumsi di model bahwa si tiang ini bisa dimodelkan sebagai pegas dan damper. Tanah juga bisa dimodelkan dari pegas dan damper. Pakai static load test, kita nggak peduli mau modelnya seperti apa, maunya aku hasil matangnya aja. Saya maunya yang sudah jadi, tinggal siap saji. Tinggal siap saji itu seperti apa, Pak? Ya tinggal siap saji itu ya seperti ini tadi. Ini tinggal kita pakai ini. Tinggal kita pakai, ya. Tinggal kita pakai. Siap saji tinggal kita pakai. Kalau yang static load test tadi, mesti kita yang PDA mesti kita pakai di lapangan, di kantor mesti harus kita utak-atik lagi. Oke. Nah, sekarang nih load test ya. Loading test itu ya test file. Test file itu apa? Test file itu dilakukan tingkat yang mengalami keruntuhan. Ini yang tadi saya bilang mungkin sampai 300%, bisa sampai berapapun sampai tiang tersebut runtuh. Nah, tes on working load ini dilakukan untuk tiang yang akan masih kita pakai, yaitu bebannya cuma 200% dari beban rencana. Ya. Nah, hasil dari load test tadi, kalian sudah tahu bahwa daya dukung yang mungkin kita dapatkan dan juga penurunannya berapa. Ya, dari grafik tadi ya, dari kurva load sama settlement tadi. Ya, use pile, tiangnya masih bisa dipakai. Maksimal 200, jangan sampai 300. Ya, kita masih mau pakai ini, jangan dibunuh ya. Unused file ya, yang tidak dipakai lagi karena mau kita tes sampai mati ya. Jadi jangan dipakai lagi. Nah, ini uji bebannya ini ya. Beban pertama sampai 50% turunin. Sampai 1% turunin. Ini namanya ini jadwal pembebanan ya. Sampai 50% pertama itu 200 menit ya.
Naik, ini cuma berapa menit aja ini. Turunin lagi, naikin di sini berapa menit, naikin lagi, berapa menit, naikin lagi sampai 100, turunin. Ini tadi ya, naik turunnya beban versus waktu. Jadi ini istilahnya peta kalian ketika harus melakukan kapan dongkraknya, kapan nurunin dongkraknya, itu ini ya. Jadi kalian pakai jam. Ya. Nih, hasil uji bebanan itu ya sebenarnya selain ini tadi, selain load versus settlement, ya kita juga bisa dapat yang lain. Misalnya tadi ya, beban dan penurunan ini kita tadi contoh yang barusan saya sampaikan, kemudian beban dan waktu. Beban dan waktu itu mana? Beban dan waktu itu yang ini. Ya. Terus waktu dengan penurunan juga ada lagi ya, ini nggak ditampilkan. Ini tadi sudah. Nah, ini sekarang banyak metode interpretasi uji bebanan. Bagaimana kita bisa menginterpretasi berapa nilai ultimate-nya, ya, berapa nilai ultimate-nya. Banyak banget metodenya, tapi yang akan kita pelajari paling enggak Davison, Chin, dan Mazurkiewicz, ya. Caranya gimana? Nih. Ya. Misalnya kalian dapat grafik ini. Ya, dapat grafik ini dari uji bebanan. Dapat ini ya. Dapat ini. Oke. Wah, ini kok miring loh. Nah, di sini nah, nih. Sekarang kalian dari sini ya. Kalian lihat di sini. Nah, ini caranya di sini. Nah. Waduh, masih banyak ya. Kalian jam 10 ada kuliah enggak? Oh ya udah, kalau ini lanjut aja ya. Besok lagi ya. Sama nanti mungkin kita harus ada kuliah tambahan nih untuk ngejar bahan ya. Cakep enggak? Cakep toh? Cakep Pak, cakep. Ya udah, hari ini sampai sekian dulu aja ya. Ini mau nganu kagoy. Nanggung. Oke? Iya. Jangan nakal. Jaga kesehatan.